Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Wa ba'du, ikhwatul iman, terkadang kita perlu mengetahui tentang apa sih yang menjadi ukuran bahwa orang itu dapat dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Karena apa? Karena ya yang menentukan bahwa orang itu bertakwa atau tidak pada hakikatnya sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi secara zahir, mungkin kalau kita tahu tentang indikator itu, kita akan bisa mengukur dengan jujur sejauh mana kita sebetulnya telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menurut ana, ada dua perkataan dari pendahulu kita, dan menurut saya ini adalah bisa menjadi pengukur kita. Apakah kita termasuk orang yang bertakwa atau belum sebetulnya, baru ngaku saja. Nah, ikhwatul iman, yang pertama adalah dikatakan oleh Al-Imam Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau, "Laisa taqwallah bisiyamin nahar wala biqiyamil lail wa takhlid fima baina dhalik." Kata beliau, bertakwa kepada Allah itu bukan sekedar kamu saum, puasa di siang hari, atau engkau melakukan tarawih, qiyamul lail, atau tahajud, atau qiyam Ramadan di malam harinya, atau mungkin dengan mencampurkan, menggabungkan antara kedua ibadah yang agung ini. Kata beliau, walakin taqwallah ada'u maftaradallahu wa tarku ma nahakallahu anhu. Kata beliau, yang dimaksud dengan takwa adalah engkau tunaikan apa yang Allah fardukan padamu, dan engkau berhenti dari apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, sebenarnya pengertian ini adalah sangat umum karena kita sering mendengarnya setiap bahkan khutbah Jumat. Tetapi marilah kita pertajam kesadaran kita. Apakah kita di dalam menyikapi perintah Allah selalu melaksanakan? Tidak ada rasa berat, tidak menawar-nawar, tidak ragu, apalagi menolak, menentang, dan membangkang. Begitu pula dengan terhadap larangan-larangan Allah. Apakah kita pada saat dilarang oleh Allah merasa berat? Apa kita ketika menghadapi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala justru menganggap sepele, lalu kemudian melanggarnya, atau bahkan mengolok-oloknya, bahkan mencibirkan? Ikhwatul iman, perlu kiranya setiap kita secara mendalam merenungkan dan berintrospeksi sejauh mana sebetulnya kita termasuk orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah dikatakan oleh Abdul Qadir Jailani. Kata beliau, takwa itu sebenarnya adalah an la yarakallahu haitsu nahaka wa la yafqiduka haitsu amaraka. Kalau menurut beliau lain lagi.
Begini kata beliau, takwa itu adalah lihat dari sisi dua hal. Apakah pada saat atau pada tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangmu, kamu hadir nggak di situ? Kalau kita hadir, maka berarti kamu belum bertakwa kepada Allah. Karena kata beliau, an la yarakallahu haitsu nahaka. Jangan sampai Allah melihat kamu pada saat atau pada tempat yang Allah larang. Sebaliknya, jangan sampai Allah kehilangan atau engkau gaib pada saat atau di tempat Allah memerintahkan kamu. Ikhwatul iman, marilah kita ukur apakah kita sudah bisa memenuhi definisi yang sebenarnya sederhana. Tetapi kalau kita mau terapkan dalam keseharian kehidupan kita, sungguh belum tentu kita lulus. Apalagi kalau kita tidak tahu apa saja sih yang diperintahkan oleh Allah itu, apa saja sih yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jangan-jangan kita terhadap perintah Allah tidak tahu, terhadap larang Allah tidak tahu, sehingga wajar dia tidak bisa memposisikan kakinya di mana dia harus berada. Lalu kemudian dia bingung, akhirnya dia menginjakan pada apa yang dilarang oleh Allah, dan dia ghaib pada saat Allah perintahkan. Ikhwatul iman, mudah-mudahan kita pandai untuk memahami apa yang sudah diselami, didalami, bahkan dipraktekkan oleh mereka orang-orang yang saleh. Sebenarnya kita tinggal mengilustrasikan itu dalam kehidupan kita dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa, kita termasuk orang yang diberi limpahan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat memenuhi apa yang dimaksud dengan definisi para ulama sesuai dengan pemahaman mereka terhadap firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.